warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah wa ibti'adi 'adadil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauman la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah yang pertama dan yang paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah telah menggerakkan seluruh organ tubuh kita, fikiran kita, hati kita dan perasaan kita agar mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah sampai pada keluarga, sahabat dan pada kita sekalian, yang mudah-mudahan Allah memuliakan kita pada bulan Ramadan ini. Allah mengangkat derajat kita. Allah akan meninggikan seluruh kemampuan kita agar mampu menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat pilihan, menjadi hamba-hamba Allah yang siap untuk mensyiarkan seluruh potensi kehidupan ini untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada pemimpin besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah sampai pada keluarga, sahabat dan umumnya pada kita sekalian, yang mudah-mudahan tetap istiqomah sampai agama dimenangkan di muka bumi ini. Hadirin jamaah kuliah subuh di Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir Ramadan ini, mari kita bersama-sama untuk bisa berinteraksi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sesungguhnya sangat celaka dan bangkrut bagi orang-orang yang tidak mau dan tidak mampu untuk melaksanakan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Allah akan membukakan 1000 pintu rahmat bagi hambanya apabila dia mampu untuk melihat potensi yang ada pada dirinya agar Ramadan ini tidak tertinggal sedikit pun waktu-waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita renungkan bersama, saudara kita yang kemarin bisa berjamaah di masjid ini, sekarang mereka sudah di alam kubur. Mereka tidak bisa menyisakan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak tertipu oleh pesona dunia, agar kita tidak termakan oleh waktu, maka kita bersama-sama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 89 sampai 91, Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa' malun wala banun. Yang pada hari itu, pada hari yang tidak ada pertolongan sama sekali, harta-harta kamu yang kamu kumpulkan, anak-anak kamu yang kamu banggakan, sekali-kali tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang pasrah. Semua ketentuannya, qadratullah, mereka terima dengan ikhlas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak terasa kita telah ditipu oleh konstitusi aturan manusia. Kita mudah takut dengan konstitusi yang seakan-akan konstitusi itu menjadi harga mati agar kita laksanakan. Padahal konstitusi tertinggi adalah dari Allah dan Rasulnya lewat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini yang patut kita renungkan. Mereka yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun di antara kamu sekalian yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan keniatan yang tulus, apapun yang terjadi di dunia ini itu merupakan skenario Allah yang terindah. Kita renungkan, kita baca setiap ayat-ayat Allah yang ada di sekeliling kita. Banyak orang-orang yang membanggakan dirinya dengan amalan-amalan yang padahal amalan itu belum tentu menjamin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita, egois kita masih tinggi. Karena saya sudah melaksanakan ibadah ritual seperti ini, insya Allah akan diterima seluruh amal ibadahnya. Bukan menjadi jaminan. Aplikasi dalam kehidupan, setiap rakaat yang kita lakukan harus benar-benar kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang melakukan ibadah-ibadah ritual, tetapi mereka kosong dari isinya. Mereka seakan-akan khusyuk dalam melaksanakan ibadah, tapi di mata Allah mereka hanya menipu dirinya sendiri, seakan-akan ibadah yang selama ini mereka lakukan adalah merupakan bekal yang paling baik. Biqalbin salim mengantarkan orang-orang yang benar-benar ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diselamatkan. Karena apa? Mereka yakin semua yang ada di dunia ini adalah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Resesi yang sedang kita hadapi, krisis yang sedang kita hadapi, bukan perbuatan manusia saja, tetapi Allah yang berkehendak agar mampu melihat, menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terpesona oleh postingan-postingan, oleh narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang kafir. Karena hakikatnya syariat Allah, konstitusi Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah konstitusi yang paling tertinggi. Kalau kita yakin apa yang kita hadapi selama ini, 2 tahun hampir kita terbelenggu oleh narasi-narasi yang dibangun oleh mereka, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Hari ini, Ramadan ini menjadi titik kulminasi kebangkitan dari umat Islam. Jangan sampai kalah umat Islam. Di masjid ini menjadi pusat untuk bisa menegakkan, untuk bisa melihat bahwa fenomena yang terjadi dalam masyarakat harus kita benahi lewat apa? Lewat generasi-generasi Qur'ani. Yang kedua, orang yang man atallah biqalbin salim, mereka berpikir ke depan,
anak-anaknya disiapkan untuk menjadi pengamal-pengamal Al-Quran, menjadi hafidh Al-Quran. Jangan hanya egonya sendiri kita, yang penting saya sudah ngaji, tapi anak-anak kita tidak arahkan. Kita kadang-kadang lebih banyak orientasinya kepada keduniaan. Kita takut terhadap kemiskinan, terhadap ilmu Allah, sehingga dalam hatinya sedikit pun tidak terbesit. Anak-anak kita selamatkan dengan Al-Quran. Jamaah hadirin rahimakumullah, pada akhir Ramadan menjadi muhasabah yang terpenting buat kita. Apakah kita akan mendapatkan rahmat Allah atau tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang celaka, yang bangkrut, sebagaimana yang dikatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sampaikan? Kita berpikir ke depan. Hari ini kita bermunajat di bulan Ramadan, pada akhir Ramadan. Kita juga harus punya misi ke depan. Masjid ini bisa mencetak kader-kader Islami yang Qurani, yang siap untuk mengemban amanah. Kalau orang tua yang ada di depan kita ini, saya termasuk, cuma tinggal berapa hari, mungkin besok, mungkin lusa Allah memanggil kita. Tapi generasi-generasi yang harus kita pikirkan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini sekali lagi menjadi renungan buat kita sekalian, bahwa orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah pada bulan Ramadan, mereka datang kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, agar mampu memaknai setiap ibadah-ibadah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.